Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan Pak Reski di sini di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas materi tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, kita langsung aja ya untuk materi kita pada hari ini. Materinya adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ya. Jadi kan minggu lalu Pak Reski telah menyampaikan materi pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Dan intinya tujuannya adalah pada saat minggu kemarin kita belajar materi PPKN itu adalah untuk menjadi warga negara yang baik dan terdidik ya, atau smart and good citizen. Itu yang materi minggu lalu ya. Dan untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila ya itu tidak cuma dihafal, tidak cuma untuk dipahami, tidak cuma untuk dibaca saja ya, melainkan yang poin utamanya atau yang paling penting adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang akan kita bahas untuk materi hari ini ya. Oke. Sebelumnya di sini Pancasila ya itu dalam bahasa Sanskerta ya, panca berarti 5, kemudian sila itu artinya prinsip atau dasar. Jadi 5 prinsip atau dasar ya bagi warga negara Indonesia, seperti itu ya. Nah, jadi untuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu kewajiban ya bagi kita warga negara Indonesia ya. Oke, sebelum Pak Reski lanjut lagi ke materi selanjutnya, nah Pak Reski punya sebuah tayangan ya. Nah, tayangan video ini harapannya bisa menjadi pengantar juga untuk materi kita hari ini ya. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik, seperti itu. Mau tahu seperti apa videonya? Langsung aja cek this video. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, di sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia.
Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan kepada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, di sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Bunyi silanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Nah, anak-anakku semuanya, gimana tadi videonya ya? Tadi merupakan video pengantar ya untuk materi kita pada hari ini ya. Tadi disajikan ya materi video penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk materi kita satu persatu ya. Yang pertama adalah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, ini yang paling mendasar ya. Poin yang pertama adalah setiap orang ya atau setiap warga negara Indonesia ya harus memiliki agama ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan menjadi warga negara Indonesia ya kita harus memeluk salah satu agama ya.
Jadi agama di Indonesia kan ada 6 ya. Nah, kalian silakan ya bisa memeluk dari ke-6 agama itu yang diakui ya. Kalau kita kan ya sudah pasti ya Muslim ya atau Islam seperti itu. Kemudian yang kedua, Indonesia menjamin hak kebebasan beragama. Nah, tadi yang Parsi sampaikan, jadi untuk kebebasannya ya masing-masing ya individu ya, mereka bisa memeluk agama menurut kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing seperti itu. Terus kemudian tiga, mengandung nilai religius ya dan menjadi dasar dari kehidupan spiritual manusia. Nah, di sini adalah kehidupan beragama tentu menjadikan dasar bagi mereka dalam sikap bertindak dan berperilaku. Insya Allah kalau kita ya seorang Muslim ya, kalau kita secara ibadahnya bagus, agamanya bagus, insya Allah perilaku yang lain juga akan mengikuti seperti itu ya. Oke, ini yang sila ketuhanan yang Maha Esa ya, terkait dengan nilai-nilainya. Terus terkait dengan penerapannya. Nah, ini untuk sila pertama atau sila ke-1 ya, tadi ya sudah disampaikan bahwa ya kita percaya bahwa ya Tuhan itu ada ya, dan kita mempercayai itu seperti itu. Kemudian di sini adalah takwa terhadap Tuhan ya. Pengertian takwa di sini tentu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus kemudian toleransi antar umat beragama ya. Jadi antar umat beragama satu dengan yang lainnya itu harus punya rasa saling menghormati, saling menghargai ya, agar tidak terjadi adanya konflik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan kegiatan ibadah. Nah, kegiatan ibadah ini banyak ya bentuknya, apalagi kita seorang Muslim. Nah, di sini Parsi bisa contohkan ketika kita melakukan ibadah ya, seorang Muslim nih, kita sebagai orang Islam ya, tentu yang wajib adalah sholat 5 waktu ya, itu tidak boleh kita tinggalkan anak-anakku semuanya ya, dan harus tepat waktu juga ya. Terus selanjutnya adalah di sini mengaji ya, tilawah. Kemudian kebetulan di Al-Fatih sendiri ya kan, kita ada mata pelajaran tahsin tahfiz ya. Kita harus dari segi bacaan ya harus lancar, kemudian dari hafalan ya harus semangat seperti itu ya. Terus kemudian jangan lupa untuk berinfak atau bersedekah ya, seperti itu merupakan contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila 1 atau ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, lanjut ke sila kedua ya. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini perlu Parsi sampaikan bahwa kita ya sebagai orang yang beragama, apalagi seorang Muslim seperti itu, manusia diwajibkan ya untuk saling mengasihi antar sesama manusia dan juga makhluk Tuhan lainnya, dan tidak membeda-bedakan seperti itu. Apabila ada teman kita yang kesusahan, kita bantu, kita tolong ya, seperti itu. Apabila ada teman kita yang sakit, kita jenguk ya, seperti itu. Kemudian di sini tentu saja manusia itu ya tidak bisa hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain, atau disebut dengan manusia adalah sebagai makhluk sosial, dan kita harus bisa menjaga hubungan yang baik ya antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Oke, di sini Parsi akan contohkan penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari dari sila kedua ini. Yang tadi pertama ya, tolong menolong antar manusia. Ya, jadi ketika ada teman kita yang tiba-tiba jatuh, misal dari sepeda gitu ya, ya kita bantu ya untuk membangunkan seperti itu. Kemudian memiliki sikap sopan santun. Nah, ini merupakan hal yang wajib ada pada kalian nih ya. Sopan santun itu ya untuk semuanya, nggak cuman ke orang tua atau bapak ibu guru ya, tapi dengan teman-teman kalian juga harus ada ya rasa sikap sopan santun ya gitu. Kemudian tidak berbuat kasar kepada orang lain, terus menghargai pendapat orang lain kayak gitu. Oke.
Dan di sini Parsi juga contohkan beberapa gambar di slide ya tentang penerapan sila kedua. Ya di sini Parsi contohkan ada gambar anak kecil ya, 2 di situ. Nah, ini ada membawa kotak untuk panti asuhan tulisannya. Nah, di sini saling tolong-menolong nih antar sesama kayak gitu. Jadi, ketika kita punya rezeki yang lebih, ya kita bantu untuk sumbangkan seperti itu ya. Terutama untuk orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Terus kemudian ketika ada orang yang sakit ya, kita jenguk seperti itu. Kita tengok ya. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan lingkungan ya. Nah, di sini membersihkan sampah ya. Harapannya ya untuk menjadi lingkungan yang bersih ya, nyaman dan pastinya sehat seperti itu. Oke, lanjut. Nilai Sila Persatuan Indonesia atau sila yang ketiga. Ya, di sini kira-kira lambangnya apa nih Sila Persatuan? Ada yang tahu? Oke, lambangnya adalah pohon beringin ya, seperti itu. Dan di sini perlu Parsi sampaikan ya, sebagai warga negara Indonesia kita harus bersatu ya, walaupun kita berbeda-beda dari suku kita ya, terus kemudian agamanya, kemudian ras, kemudian antar golongan ya, atau biasa disebut dengan SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Meskipun kita berbeda-beda ya satu sama lain ya, dari Sabang sampai Merauke ya, tapi kita punya satu bahasa yang sama ya, yaitu bahasa Indonesia. Terus kemudian kita juga disatukan dalam suatu bingkai ya, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan penerapan dari Sila Persatuan Indonesia. Nah, ketika kita berada di sekolah ya, setiap hari Senin kita akan mengikuti upacara bendera ya. Kemudian kita ketika bermain ya dengan teman-teman ya, dengan harus rukun ya, tidak boleh berantem seperti itu. Kemudian melestarikan budaya daerah. Nah, ini dengan cara salah satunya adalah menyanyikannya ya. Misal dalam hal nyanyian ya, kemudian bentuk tarian ya, itu kan sangat banyak di Indonesia. Kemudian memiliki sifat bangga ketika menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia ya harus bangga ya dengan bahasa kita seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, oke, lanjut. Di sini bisa Parsi contohkan juga ya dari beberapa gambar di sini. Oke, yang pertama sila persatuan ini melambangkan gotong royong ya, satu sama lain saling membantu, saling kerjasama ya. Nah, di sini Parsi contohkan adalah tugas piket ya. Jadi semuanya bersih-bersih ya, untuk kelasnya biar rapi seperti itu. Ini merupakan contoh dari sila persatuan juga nih di lingkungan sekolah ya. Piket ya, seperti itu. Kemudian di sini di lingkungan masyarakat ya, di sini membersihkan selokan atau parit ya. Ini biasanya dilakukan misal pas hari libur ya kan, bapak-bapaknya ya, Pak RT, Pak RW, kemudian seluruh lapisan masyarakat ya, bahu-membahu ya untuk membersihkan lingkungan. Nah, kemudian ketika terjadi bencana ya, nah ini juga misal menyelenggarakan bantuan untuk membangun rumah-rumah ya gitu ya. Jadi semuanya saling bahu-membahu ya, seperti itu. Kemudian sila keempat ya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini merupakan poin yang pertama adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ya. Jadi di Indonesia sendiri itu merupakan negara demokrasi nih. Jadi para pemimpin ya, baik itu presiden ya, gubernur, bupati ya, anggota DPR, DPRD itu dipilih oleh rakyat ya. Jadi azas perwakilan di sini
kayak gitu. Terus kemudian seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang bijaksana, ya itu udah harus mutlak ya atau wajib ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian keputusannya diambil secara musyawarah nih, jadi tidak sepihak ya diputuskan oleh misal salah satu orang atau golongan, tapi dimusyawarahkan secara bersama untuk mencapai mufakat seperti itu. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain ya. Jadi ya tadi betul harus benar-benar dimusyawarahkan, suaranya harus bulat, harus sama. Nah, baru diambil sebuah keputusan ya. Itu nilai dari sila keempat. Kemudian untuk penerapannya sendiri ya, yang pertama bermusyawarah ketika mengambil suatu keputusan. Nah, tadi yang Parsi sampaikan. Contohnya ketika di lingkungan sekolah melalui misal pemilihan ketua kelas ya, mungkin akan dibahas ya kan, dicalonkan beberapa nama ya, kemudian nanti dimusyawarahkan kira-kira siapa nih yang cocok untuk menjadi ketua kelas, misal seperti itu ya. Terus baru dirembuk bareng-bareng, akhirnya terpilihlah misal salah satu anak ya untuk menjadi ketua kelas. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai pendapat ya satu sama lain. Jadi ketika ada teman kita yang berpendapat ya kita diam dulu ya, seperti itu. Kita tunggu ya dia menyampaikan sampai selesai ya. Kalau ada yang disampaikan baru kalian sampaikan. Jadi jangan memotong ketika lagi orang lain berbicara atau sedang berpendapat ya. Kemudian ketika kalian berdiskusi kelompok ya ketika namanya diskusi pasti kan banyak ide ya. Jadi memang harus disatukan, harus didiskusikan ya sebelum nanti mengambil keputusan ya. Terus kemudian menyampaikan pendapat dengan santun. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat ya tidak boleh dengan marah-marah, nggak boleh dengan emosi ya, tapi disampaikan dengan sopan ya, dengan santun seperti itu ya. Oke, di sini Parsi sampaikan ya tadi ya, contohnya ketika musyawarah ya, pemilihan ketua kelas ya, misal semuanya imbang nih suaranya. Nah, jalan tengahnya adalah melakukan voting atau pengambilan suara. Biasanya seperti itu. Yang milih A siapa, yang milih B siapa. Nanti di situ akan dicatat ya kan. Kemudian dihitung. Nah, nanti yang terpilih siapa ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri untuk memilih tadi ya Parsi sampaikan pemimpin-pemimpin kita dari presiden ya kan, bupati, gubernur ya, DPR, DPRD itu melalui suara dari rakyat ya, rakyat yang memilih. Salah satunya adalah melalui pemilu atau pemilihan umum ya, seperti itu. Itu merupakan penerapan dari sila keempat ya. Kita lanjutkan untuk sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini nilai-nilai terkandung adalah berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh berperilaku adil di sini, ya misal orang tua kalian nih, ya misal kalian di sini seorang adik ya, kemudian kalian punya kakak yang dia sedang bersekolah SMA. Nah, dalam pembagian uang saku, ya orang tua sudah punya porsinya masing-masing seperti itu. Misal kalian di SD, ya mungkin kalian uang sakunya tidak sebesar uang saku kalian yang SMA, karena memang dari segi kebutuhan tentu kalian punya kebutuhan yang lebih dibanding kalian seperti itu. Jadi meskipun nominalnya nggak sama, tapi orang tua sudah berlaku adil ya, karena kebutuhannya itu kan berbeda seperti itu. Dan kemudian mempunyai wujud keadilan kepada rakyat Indonesia. Ya, jadi seorang pemimpin nih ya itu harus punya sikap yang adil ya, jadi tidak berat sebelah seperti itu ya, tidak memihak kepada salah satunya, tapi harus adil, harus balance ya, seperti itu. Kemudian menghormati hak kewajiban yang dimiliki orang lain ya, kita harus ya tadi harus saling menghormati, saling menghargai ya, kalau tidak akan terjadi konflik atau permusuhan itu tadi.
Kemudian mendukung perubahan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Ya pastinya ketika ada program dari pemerintah, ya kita wajib untuk support, wajib dukung ya untuk pembangunan dan kemajuan negara kita. Seperti itu. Dan ini merupakan contoh penerapannya nih anak-anakku. Yang pertama adalah berperilaku adil kepada sesama manusia. Ya memang ya kita harus adil nih. Ya, semisal ketika ada teman kita yang memang dia berlaku salah, ya kita jangan bela ya, seperti itu. Jadi kita harus berani untuk menegur seperti itu. Kalau memang salah ya itu salah, katakan salah, jangan malah sebaliknya. Kemudian menghargai karya orang lain ya, ketika ada hasil karya orang lain ya itu bagus ya kita sanjung dengan pujian, itu karyanya bagus loh, seperti itu ya. Kemudian bekerja keras. Nah, bekerja keras di sini ya salah satunya ketika kalian belajar ya kan, ya kalian harus tekun ya. Kalian bekerja kerasnya adalah dengan cara belajar ya, dengan ulet seperti itu. Kemudian tidak berperilaku boros dan suka menabung. Nah, ini tidak konsumtif ya. Misal ada belanja apapun itu ya secukupnya ya, tidak konsumtif, tidak berperilaku boros, tapi utamakan untuk menyisihkan ya uang kita ya untuk ditabung, seperti itu. Nah, di sini Pareski sampaikan juga ya tadi beberapa poin. Dalam hal ini Pareski gambarkan dalam suatu kasus persidangan, semisal ya seorang hakim nih dia harus adil ya, seadil-adilnya kepada terdakwa ya. Semisal terdakwanya adalah dia yang punya jabatan atau dia temannya sendiri ya, kemudian diadili. Nah, si hakim ini ya memang harus bijaksana ya, meskipun dia temannya sendiri ya, kalau dia memang berbuat salah ya harus dihukum seadil-adilnya ya, tidak boleh hukumannya dikurangi semisal seperti itu, karena mungkin sama-sama temannya itu nggak boleh ya, karena hukum itu harus adil ya. Kemudian tadi ya tidak berlaku konsumtif atau boros, apapun ditenteng ya, belanja gitu kan diborong semuanya, itu menunjukkan sifat boros, tidak sesuai dengan sila kelima ya, malah harus banyak menabung, seperti itu. Terus kemudian berikan pujian ya, dan kata-kata pujian ke hasil karya orang lain. Kemudian kita sebagai seorang murid ya, seorang pelajar, kita harus belajar atau bekerja keras dengan cara itu tadi, tekun belajar ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya untuk materi kita hari ini, jadi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya, jadi harapannya yang tadi Pareski sampaikan dari sila 1 sampai dengan sila kelima itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dipahami ya, tapi kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Seperti itu. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama, bagi bangsa, bagi nusa dan negara ya. Mungkin itu saja ya materi yang bisa Pareski sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.